Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rahman Lubis dengan NPM 1931116. Di sini mau mempresentasikan hasil dari pembekalan PKL dari ujian web portal, di mana di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk menginstal web portal dari awal sampai akhir. Nah, untuk pertama-tama cari dulu CMS-nya dulu. CMS WordPress-nya yang nantinya akan diinstal secara manual dari localhost. Nah, untuk mendownloadnya itu bisa dengan mencari pencarian CMS WordPress 6 ke sini. Nanti akan muncul pilihan untuk download yang terbaru. Namun kalau mau menyesuaikan dengan versi PHP-nya, dapat menuju sini. Pada tab ini akan muncul link versi-versi dari yang terbaru sampai yang terlama. Nah, karena saya sendiri untuk PHP-nya sudah cukup terbaru. Ini sudah diaktifkan. Jadi download yang versi 6 saja, RDLS 6. Nah, nanti setelah download disimpan di satu tempat yang pastinya harus tempat yang mudah dicari agar tidak sulit nantinya. Nah, kalau sudah di-download, pertama buat dulu database-nya, yaitu para XMPP-nya sudah aktif. Maka kita langsung ke localhost php myadmin. Di sini untuk membuat database-nya, buat database baru, namanya db portal. Oke, lalu pilih buat. Untuk prosesnya sendiri cukup sampai situ saja, karena membuat database-nya itu khusus nanti WordPress-nya sendiri yang membuatkan. Jadi cukup membuat database-nya saja, jadi tidak terlalu sulit jadinya bagi user. Kemudian yang tadi sudah di-download harus diekstrak isinya. Nah, klik kanan, extract to wordpress.id. Nah, tunggu sampai selesai diekstrak. Nah, ini di-cut saja untuk ditaruh di C XAMPP, cari htdoc, kemudian taruh saja di sini, paste. Nah, tunggu sampai proses ini selesai. Untuk proses pengirimannya sendiri, untuk proses pengirimannya sendiri atau pempasteannya dari satu storage ke storage lain itu tergantung dari HDD-nya. Ada yang cepat, namun juga ada yang lambat. Itu tergantung dengan hard disk-nya. Jadi mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama, atau mungkin bisa cepat, tergantung dengan banyaknya file. Jadi tunggu saja sampai selesai. Sekitar 30 detik lagi akan selesai. Yang mana kecepatannya sendiri kadang naik kadang turun.
Nah, kalau sudah selesai, foldernya sudah ditampilkan di sini ya, sudah terpindahkan. Jadi cukup ganti aja dengan nama portal. Nah, kalau sudah, kembali ke browser, lalu masukkan localhost portal. Nah, kenapa localhost portal? Karena localhost ini sudah di ini lokasinya langsung menuju ke htdoc tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali, nggak bisa, karena ini memang sudah aturannya begitu buat htdoc-nya. Jadi cukup balik lagi ke portal tadi, nanti kita masuk ke sini. Nah, ini akan memulai proses instalasi WordPress-nya. Dia akan meload. Nah, untuk sampai sini tahapnya kita cukup klik ini saja, tidak usah terlalu ribet. Jadi untuk instalasinya sendiri, salah satu kelebihan menggunakan CMS itu adalah saat ingin membuat suatu blog atau website, jadi tidak perlu terlalu repot gitu, karena tidak perlu mengatur seperti saat menggunakan PHP murni, yang mana mengaturnya sendiri untuk database sampai codingannya sendiri, PHP dan HTML, CSS, semuanya itu dilakukan secara manual. Jadi dengan menggunakan CMS itu jadi lebih, waktunya jadi lebih efisien, jadi tidak memakan waktu yang lebih lama. Untuk basis data atau database tadi bisa dilihat di sini. Tadi namanya adalah DB Portal, berarti database sendiri namanya DB Portal. DB Portal. Lalu untuk nama pengguna sendiri, untuk defaultnya atau aturan originalnya dari XAMPP adalah root. Nah, untuk kata sandi sendiri kosong, karena nggak ada sama sekali, dikosongin memang awal default juga kosong deh. Untuk ini kita biarin aja, karena ini untuk prefix table yang ada di database nanti. Lalu pilih saja kirim. Nah, jadi kalau sudah muncul tulisan seperti ini, yang mana yang artinya intinya telah berhasil, nanti tinggal pilih aja jalankan pemasangan. Nah, kalau sudah masukkan judul situsnya itu, informasinya. Untuk judul situs sendiri buat saja pembekalan web portal Akbar. Oke. Untuk nama pengguna sendiri Akbar Halubi saja. Untuk sandi sendiri bebas ya, tapi di sini ada indikatornya. Kalau dia semakin kalau seperti ini saja, karena kan berulangan, kata sandinya jadi sangat lemah karena mudah ditebak. Jadi yang disarankan itu kata sandinya adalah yang seperti ini, atau atau mungkin kata-kata lain yang tidak ada seperti nama penggunanya gitu. Jadi kalau misalkan bikin password, jangan yang sama kayak nama pengguna, karena itu rentan untuk dibobol sama hacker. Nah, untuk emailnya sendiri masukin aja email yang biasa dipakai. Terus di sini untuk pilihan ini kita biarin aja kayak gini, karena pada dasarnya ini fungsinya biar kita website yang nanti saat kita publish itu tidak muncul di mesin pencarian gitu. Tapi ini kita biarin aja seperti defaultnya, lalu pilih install. Nah, untuk ini langsung menginstal WordPress-nya, jadi kita tunggu saja. Nah, ini kalau sudah begini berarti instalasi WordPress-nya sudah berhasil. Jadi tinggal login masuk lagi aja. Nah, tinggal log masuk. Nah, kalau sudah begini, udah ada tampilan seperti ini, artinya sudah berhasil menginstal WordPress-nya sendiri. Nah, ini untuk tampilan dashboard, bisa langsung menulis ya. Nah, di
pada WordPress sendiri tampilannya itu originalnya seperti ini. Nah, untuk originalnya kayak gini. Dia sudah ada satu postingan yang dibuat secara otomatis sama dia sebagai contoh. Ini juga bisa diberi komentar. Ntar kita coba menulis, masukin komentar juga. Ini komentar. Oke, kirim komentar. Nah, bisa dilihat di sini fungsinya dia berhasil ya. Dia bisa ngirim komentar. Jadi memang kita nggak perlu setting lagi database-nya segala macam. Jadi ini langsung belum terjadi. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di dashboard ini ada banyak pilihan tab-tab menunya. Cuman yang akan dilakukan sekarang itu kita mulai coba dari tampilan. Kita coba mengubah temanya. Nah, untuk mengubah tema sendiri caranya ada dua. Pertama itu caranya yang cara secara manualnya itu kita pertama searching di Google WordPress theme. Carinya gini aja kata kuncinya biar mudah. Nah, untuk diperhatikan itu kalau untuk WordPress sendiri yang biasanya untuk nyari temanya yang ORG atau organization, karena ini untuk komunitas gitu, jadi yang ngelola komunitas. Nah, di sini udah banyak tampilannya dari tema-tema yang ada. Nah, misalkan mau yang ini, di info lengkapnya ada peri tinjaunya, bisa kita lihat nanti gimana tampilannya pas pas setelah terinstall. Bisa juga kita unduh. Nah, dan ada satu cara lagi. Kalau ini kan caranya manual. Kalau kayak gini ada cara yang lebih mudah. Jadi kita ke tampilan tema. Di sini tema yang tema bawaannya yang sudah terdownload tapi nggak terinstall, ada yang terinstall satu. Nah, ini kita bisa nambahin di sini, tambahkan tema baru. Nah, di sini udah banyak temanya, sama aja kayak yang tadi di sini. Sama aja sebenarnya. Cuman bedanya ini dia langsung dari WordPress-nya. Jadi kita nggak perlu download manual dari sini, unduh, nanti kita pasang sendiri taruh di folder WordPress itu. Namun itu mungkin bisa kita belakangan. Kita coba pakai cara yang cepat dulu aja. Nah, untuk cara cepatnya itu kita bisa mungkin pilih yang ini aja. Yang ini aja tadi yang mau kita install. Kita install, dia lagi memasang. Untuk catatan ya, kalau install lewat tampilan tema di sini yang tadi itu, kita harus punya akses internet. Nah, jadi kalau ada akses internet, kita bisa nambahin tema via online gitu. Jadi kita nggak perlu ke website WordPress ORG lagi, karena ini walaupun ini localhost ngambil di XAMPP yang dari PC kita, tapi untuk temanya sendiri, untuk yang kayak gini dia ngeloadnya dari sini, website ini. Nah, ini udah berhasil terpasang, jadi kita tinggal aktifkan aja. Nah, ini udah jadi, kita coba lihat tampilannya gimana. Nah, ini udah muncul. Nah, temanya berubah kan, nggak kayak di awal tadi, udah benar berubah dia. Nah, ada juga di sini untuk pengaturan tampilannya itu, dari pengaturan menu, tambahkan laman tingkat atas, dan seterusnya. Ini bisa kita atur lagi lebih lanjut nanti, yang mana ini bisa ngebantu kalau suka kustomisasi gitu. Nah, terus coba kita untuk bikin postingan. Nah, untuk postingan sendiri di sini udah ada yang bawaan ya, yang buat tadi yang pertama kali
bikin itu ada postingan halo dunia. Nah kita coba buat baru. Misalkan judulnya ini judul, ini kalimat. Misalkan gini aja. Untuk di sini ada 3 pilihan ya. Untuk simpan konsep itu jadi ini nggak kita hapus, cuman kita simpan konsepnya gitu. Jadi nanti bisa kita edit lagi. Untuk para tinjau tuh bisa kita lihat nanti tampilannya kayak mana pas dia di tampilan desktop, tablet, sama di ponsel nanti. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi pas lagi nulis artikel bisa tahu nanti kira-kira tulisannya itu jelas apa enggak gitu nanti pas di HP atau di tablet atau di desktop. Nah, sini ada yang terbitkan. Nah, terbitkan ini berarti kita langsung ngepost. Nah, kalau udah gitu terbitkan. Nah, ini di localhost kita bisa langsung menampilkan postnya. Nah, tampilan itu postnya langsung ada di ini judul, ini kalimat lorem. Nah, ini kan udah benar. Coba kita misalkan ke menu utama. Nah, di menu utama ada carouselnya untuk postingan yang kita buat. Nah, ini tadi. Nah, terus kita balik lagi ke dashboard. Nah, ada namanya media. Media ini fungsinya buat kalau misalkan kita mau upload, kita bikin postingan atau kita lagi ngedit tampilan WordPress kita. Di situ kita butuh apa? Butuh namanya kayak kita butuh foto atau apa gitu, atau audio. Nah, itu kita bisa nguploadnya di media sini. Nah, kita bisa dengan tambahkan baru, kita nanti bisa ngupload gitu. Misalkan kayak gini. Ini semuanya di-upload. Nah, ini 3 ini udah terupload sini, udah kesimpan. Nah, itu udah. Itu juga bisa buat laman baru. Nah, laman itu sama aja kayak tampilan kayak gini, navigasinya, link navigasi. Nah, kita bisa buat laman namanya laman admin. Laman si admin. Sini keterangannya ini halaman khusus buat si admin. Nah, kita bisa pilih langsung terbitkan. Nah, nanti pas kita lihat laman, nah muncul laman si admin. Nah, kalau kita misalkan kita ke menu utama, bisa lihat di sini ada yang namanya dark mode juga. Ini tergantung sama tema yang kita pakai. Nah, tapi karena temanya bisa diatur-atur ya gitu. Itu makanya tiap tema itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, terus ada komentar. Nah, ini komentar siapa aja yang udah ngomentarin di postingan kita gitu. Nah, habis itu juga ada namanya pengguna. Nah, semua pengguna. Nah, untuk pertamanya sendiri kita awal-awal kita bikin pengguna yang tadi itu sebagai admin. Nah, admin ini kan fungsinya sebagai administrator
atau orang yang bertanggung jawab untuk mengelola website atau sistemnya itu. Nah, jadi di sini kita bakalan coba buat satu lagi user tapi dia bukan sebagai admin, dia sebagai penggunanya aja. Kita bikin akun pengguna. Nah, itu yang benar. Tambah baru. Nama penggunanya misalkan user bukan admin. Untuk emailnya sendiri disaranin pakai email yang beneran ya, atau pakai yang ini aja, mungkin pakai beneran aja disarankan. Terus untuk nama depannya sendiri bebas ya, karena ini cuma buat user doang, buat dipakai di lokal. Untuk situs web sendiri nggak apa-apa dikosongin, bahasa bawah situs. Sandinya juga biar kayak gini, biar otomatis buat biar. Terus di sini juga ada pilihan dia sebagai pelanggan, kontributor, penulis, editor, atau administrator. Nah, jadi di sini kategorinya perannya tuh jadi lebih terorganisir gitu. Jadi setiap akun itu punya perannya masing-masing. Jadi nggak tercampur-campur job desknya. Nah, jadi kalau udah kayak gini semua udah diatur, ya tinggal pilih tambah pengguna baru. Nah, udah terbuat di sini nama usernya, post yang telah dibuat. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya dengan coba keluar logout. Nah, kita coba masukin user kan admin. Oh ya, mungkin karena tadi disimpan. Nah, coba kita masuk pakai ini. Nah, kalau udah kita masuk sebagai akun yang peranannya itu dia bukan sebagai editor atau administrator atau yang memiliki kepentingan di websitenya, yang bukan selain sebagai orang yang ngebaca atau menikmati kontennya, dia bakal ada di sini. Tapi kan di sini karena dia cuman ya melihat aja sih, cuman kayak sebagai penikmat artikel yang disuguhkan sama pembuat administrator, jadi ya cuma gini doang. Untuk ngaksesnya dia cuma bisa kunjungi situs, tidak ada websitenya muncul. Dia juga bisa komentar, jadi kita coba komentar. Ini komentar, kita kirim komentar. Nah, kalau ini udah ngirim komentar, nah terus di sini ada keterangan komentar Anda sedang dimodernisasi. Nah, artinya komentar yang dibuat tadi itu lagi ditinjau sama si admin. Itu kira-kira komentarnya sesuai nggak dengan guideline atau panduan aturan yang berlaku di website. Jadi coba keluar dulu, login sebagai Akbar, lalu kita masuk. Nah, di sini ada komentar. Nah, komentar ini bisa dilihat ini siapa aja yang berkomentar. Nah, komentarnya itu disetujui apa enggak gitu sama admin. Bisa kita setujui, jadi kita bolehin. Bisa kita bales pesannya apa. Bisa kita langsung edit tulisannya. Bisa kita sunting juga. Bisa kita taruh spam atau tong sampah langsung dihapus gitu. Nanti ini kita setujui aja. Nah, oke. Nah, palingan untuk tutorialnya cukup sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.